dua miliarder ini serius buat adu jotos. Tiket pertandingan itu dengan harga 80 US dollar alias 1,1 juta sampai 100 US dollar. Gizmo Talk Podcast. Halo Gizmo Friends, kembali lagi bersama saya Aditya Fajindrawan dan gue Cawir. Kita lagi mau ngomongin sesuatu hal yang fenomenal. Ya. Jadi di edisi Gizmo Talk kali ini kita mau ngomongin ini. Bukan, tentu saya tidak. Tapi tentang kita akan ngobrolin dua founder ya sih? Bukan cuma sekedar founder. Dua orang miliarder terkaya di dunia yang bakalan saling baku hantam. Ya. Adu jotos. Jadi bukan cuma ngebacot netizen kan? Enggak cuma ngebacot. Ini beneran akan gelut di atas ring. Ya. Jadi kedua orang itu adalah Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Oke, jadi bosnya Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, terus sama Tesla, SpaceX sama si Twitternya. Oke, bukan McD ya. Oke, jadi kita kali ini mau ngebahas tentang kita mau taruhan. Ya, kita mau taruhan takut apa? Kita mau pasang siapa? Kita mau megang siapa ya? Oke. Jadi untuk edisi kali ini kita mau ngebahas tentang gelut dari si Elon sama si Mark ya. Iya, secara gimana ya? Sebenarnya kalau secara personal, mereka berdua ini emang kayak Tom and Jerry di dunia teknologi lah. Ya, saingannya ada ini ya. Saingannya sebenarnya nggak begitu banyak, tapi mereka adalah top of mind dari platformnya masing-masing. Somehow sebelum Twitter dibeli sama Elon Musk adalah orang yang sangat berpengaruh di Twitter, ya kan? Yap. Dan ibaratnya mereka ini dua-duanya punya cerita kontroversi sendiri ya. Jadi, dan ditambah lagi sekarang nih, gagal ceritanya apa sih bisa gitu? Gimana ya? Rencananya sebenarnya awal muasalnya nih duel mereka ini tuh karena diniscaya infonya karena Meta ingin membuat satu platform yang mirip dengan Twitter. Karena kita tahu sendiri Twitter adalah microblogging yang sampai saat ini adalah belum ada yang ngalahin. Ya. Even Facebook pun ya sekedar Facebook, Instagram ya sekedar Instagram, foto dan video dan walaupun semuanya sekarang mirip-mirip ya. Tapi entah kenapa jagat Twitter ya punya dunia sendiri gitu. Untuk microblogging memang Twitter masih itu kan ada perk, ada segala macam ya. Ada pet atau tapi sekarang Twitter itu yang paling mendominasi untuk di segmen platform microblogging. Dan paling berpengaruh juga karena netizen Indonesia juga paling banyak di Twitter ya. Paling berisik malah. Tapi di luar itu semua, jadi ada satu cuitan itu yang mengatakan ketika Meta akan meluncurkan satu platform baru yang mirip Twitter, si Elon Musk entah kenapa si yang punya, walaupun secara bukan CEO-nya lagi ya, tapi masih dia lah ya yang punya. Dia tuh mengatakan kayak nyindir si Zuckerberg ini kayak bilang kayak mau menguasai dunia kayak. Oke, jadi intinya dia si Elon ini kan merespon ciutan dari salah satu netizen yang bilang kalau kan ditantangin nih ada mau lo kan si Mark ini lagi gila jujitsu nih, lo mau tadi ada jotos guys, berarti kayak gitu ya? Iya, sekedar background ya. Sebelum ada kejadian ini, Mark Zuckerberg itu yang si empunya Facebook, itu baru aja memenangkan pertarungan MMA di kelas Jiu-Jitsu. Ya. Dan kemudian dia habis kayak posting foto pakai body armor gitu ya. Nah iya, memang belakangan ini sih gue ngeliatnya si Mark ini emang memamerkan kehidupan barunya bagus gitu. Ya, maksudnya dia tuh udah mulai sebenarnya sih hidup sehat. Hidupnya sebenarnya sih sebelum itu udah banyak postingan tentang gaya hidup dia sekarang, dia hobi lari lah dengan body care segala macam. Gitu. Nah, pas dia menggeluti jiu-jitsu ini kan sesuatu yang baru juga nih orang. Yes. Gila, orang dalam arti seculun Mark gitu tiba-tiba menggeluti jiu-jitsu MMA gitu kan, jiu-jitsu.
terus menang pula gitu kan. Yes. Nah itu dia. Terus dari cuitan itu kan dibalas tuh sama si cuitan orang itu kan Iya. lo si netizen itu satu netizen menyebutin bahwa si Mark itu udah menurut bisnis ini. Lo mau nggak kalau tadi itu si Elon yang ngebales kan? Oh kalau dia ini mau gue sih ya oke aja gitu kayak gitu. Ibarat kata nih kalau di Indonesia tuh yang lagi seru itu si siapa sih artis tuh? Oh iya, makanya Jeffrey Nicole. Gelut. Ini panasan juga nih. Elon Musk sama Mark Zuckerberg juga bilang, ayo gue siap tanding, ayo. Sherlock gada-gada di posting. Mark Zuckerberg di Instagramnya coba like, send me location. Lu gila tuh. Jadi infonya terbaru nih ya. Kata presiden UFC, atau UFC kan? Apa itu kepanjangan gue lupa. Cuman pertarungan tarung bebas. Nomor satu ibaratnya sekarang MMA kalau untuk dunia itu UFC, kalau Asia itu One FC. Jadi UFC ini yang globalnya. Nih, presiden UFC Dana White bilang 2 miliarder ini serius buat adu jotos. I asked him and he said, "Yeah, I'm dead serious." You know, obviously for this, and I agree with you, Harvey. This would be the biggest fight ever in the history of the world. Bahkan mereka mengkonfirmasi mereka akan bertarung di Octagon Las Vegas, yang mana adalah arena tarungnya para petarung UFC. Las Vegas tuh. Tapi itu dikonfirm belum sih? Soalnya takutnya udah hype begini, netizen wow udah pada ibaratnya udah pasti langsung berkubu ya. Iya, terus tiba-tiba zong gitu. Macam apakah ini cuman bacot doang apa gimana gitu kan? Kayaknya sih nggak bacot jutsu juga. Karena tiketnya udah keluar ya tiketnya. Enggak, si Dana White ini sebenarnya baru bilang dia tuh kalau memang benar mereka itu serius, dia udah kepikiran, udah mau bikin satu pertandingan. Jadi eventnya itu katanya karena ini udah pertarungan 2 miliarder ya, 2 miliarder, bukan salah seorang yang miliarder, tapi ini dua-duanya adalah orang terkaya lah gitu. Si Dana White ini bilang bakal nyiapin tiket pertandingan itu dengan harga 80 US dollar alias 1,1 juta sampai 100 US dollar. Pertanyaannya adalah satu tiket tuh. Yang menang itu dapat apaan gitu? Iya. Masih butuh duit gak ya? Gua nggak ngerti menangnya itu dapat apa. Karena kan kalau yang bertarung biasanya menang dapat duit. Iya. Masalahnya dua-duanya miliar. Iya, itu ibaratnya kayak udahlah mungkin udahlah sih disumbang ya. Sensasi. Iya. Tapi nggak sensasi juga. Nah nih terlepas dari ini benar atau enggak nantinya, lo megang siapa? Gua. Iya. Secara gua lahir dan main platformnya itu adalah Facebook. Jadi saya akan mendukung Mark Zuckerberg. Oke, Lo jagoin siapa? Kalau gue sih Elon. Kenapa lo? Karena gini, kita beda kubu. Iya. Soalnya gini ya, kalau gue di otak gue ya gue mungkin gue salah gitu. Maksudnya gue pernah punya pandangan tuh kalau si Mark itu culun gitu. Meskipun lu pandangannya dari apa mentang-mentang dia di film sosial dilema tuh kan culun, tampaknya emang culun kan. Terus juga cuman memang belakangan ini agak ngagetin sih karena dia tuh ternyata udah aktif lari, terus sekarang juga MMA. Malah kemarin tuh yang lari tuh bikin gue kaget sih bisa 5 kilo itu 20 menit anjir. Terus sih kenceng banget lah menurut gue itu, kenceng gitu 20 menit untuk 5 kilo gitu kan. Terus juga sekarang juga tiba-tiba MMA juga gitu. Ya jujitsu lah, sebenarnya nggak MMA tapi dia masuk kategori jujitsu, jadi nggak pertarungan bebas banget. Ya cuman kalau menurut gue Elon itu ibaratnya gini ya, kalau si jadi ini pertandingan sebenarnya kayak lo Batman versus Iron Man. Jadi Batman itu iya karena kan dua orang kaya ya. Juga sih. Soalnya dua orang kaya nih. Maksudnya dalam arti si ini Bruce Wayne-nya ini si itu Mark. Ya ibaratnya dia tuh bela diri segala macam, benar-benar nggak pakai maksudnya bukan kekuatan super gitu. Sama nih dua-duanya nggak punya kekuatan super kan, cuman duit. Satu duit. Nggak satu dua-duanya duit. Iya, dua-duanya. Nah,
Kalau yang satu ini si Mark itu jago bela diri segala macam itu dia. Oke, Itu benar-benar kayak sosok Batman kan? Iya, yang Bruce Wayne itu kan benar-benar bela diri. Nah, si Elon Musk ini gue ngeliatnya sebagai si Tony Stark. Iya. Tony Stark. Iron Jadi Man-nya bahkan dunia sebelum ada ibaratnya ajakan gelut ini, gue tuh udah ngeliat itu di Tony Stark di dunia nyata. Nah, kenapa si Elon itu bisa menang? Gini, jadi menurut gue, Elon Musk tuh gue belum pernah lihat olahraga. Nah, oke, mungkin dia itu nggak se-extrovert sih. Maksudnya dalam arti dia nggak pernah posting. Cuman kalau lihat dari masa lalu dia itu kan agak keras, beda mungkin. Iya. Ya, maksudnya dia tuh berangkat dari dia memang backgroundnya keluarga kaya, tapi dia tidak bermasalah. Tidak merintis dari keluarga yang benar-benar serba ada. Gitu. Ya. Bahkan dia sempet gaul di kalangan bawah. Gitu. Ya maksudnya dia tuh hidup keras lah, pernah ribut, join sama lihat gangster gitu lah. Iya, ngegele di dan dan pasti ibaratnya dia tuh udah nggak takut sama, maksud gue udah nggak takut sama ibaratnya untuk soal ribut tuh menurut dia receh gitu kan. Gue sering kok ribut. Jadi menurut gue untuk nyali, itu nyali. Nah kedua dia kan otak di balik teknologi yang gokil lah, SpaceX segala macam, terus Tesla. Nah sekarang gini ya, kalau menurut gue olahraga itu sekarang itu sangat menurut gue sekarang kan sport science itu berkembang ya. Sport science itu berkembang. Makanya tuh kadang-kadang dan karena semakin berkembang itu biomekanik orang untuk olahraga itu udah bisa diolah gitu. Bahkan maksudnya udah bisa di-set. Misalkan lo umur segini pengen goals lo apa, goal fitness lo apa, itu bisa di-set. Nah, kemungkinan ini otak aja gue. Kemungkinan si Elon itu bakal karena gitu. karena dia tuh orang jenius, jadi kemungkinan dia bakal nyiptain sesuatu yang terobosan di sport science gitu. Sebab apa, tiba-tiba lo bakalan kaget kan, tiba-tiba pas main MMA badannya justru lebih kayak Hulk. Nih goceng pertama nih. Goceng pertama. Ya bisa jadi lebih gesit nanti. Nggak tahu dia minum apa, cuman ya itu buat gue lebih mikir karena sport science itu bisa sesuatu yang di setting, bisa di bisa di set up segala macam, fitness goals. Nah itu menurut gue meskipun Mark itu yang kelihatan istilahnya building sekali gitu loh. Secara background Mark belakangan ini building a body gitu, nggak kayak Elon Musk yang kayaknya emang nyalinya emang gede, cuma kayak nggak kelihatan. Dia kan karena flamboyan cuy, lebih flamboyan. Kalau si Mark itu kan lebih casual, kalau ini flamboyan mungkin. Bener ya, makanya jadinya lu ibaratnya tadi tuh Batman sama Iron Man. Iya bener kan, mirip kan, secara background tuh hampir sama. Gitu. Jadi 2 miliarder ribut, satu jenius. Kedua, yang satu mungkin ada duit buat, ya itu dia satu juga jenius juga, tapi maksud gua dia itu kelihatan building, nge-build ototnya segala macem, kemampuan atletiknya. Sementara yang satu itu kan kelihatan diem aja. Ini goceng pertama gua, Mark Zuckerberg. Gua naruh Mark goceng pertama. Jadi gitu. Nah kalau tadi kenapa alasan lo ingin Mark gitu? Ya itu secara gue hanya melihat dia berita mengejutkan aja beberapa bulan yang lalu dia tiba-tiba menang jiu-jitsu gitu kan. Terus sekarang Elon Musk ngajakin ribut, dia cuma bilang send me location tanpa basa-basi. Berarti iya secara fisik ayo gitu. Kayak misalnya nih gue gelut sama Om Cawir gitu. Om Cawir misalnya bodinya kayak gini, gue bilang ayo gitu. Cuman kan yang nantang awal kan emang sih gue nggak tahu ya, mungkin Elon itu kan ada lole kan. Iya LOL gitu juga kan lagi bercanda, cuman akhirnya disambut sama si Mark nih langsung send me your location. Iya, jadi ya ibaratnya nih lo kayak si artis yang tadi lo sebut si Jeffrey Nicole kan hobi banget iya. Jadi ibaratnya tapi kalau Jeffrey Nicole itu kan
ibaratnya dia tuh nggak mau ada kayak kontrak. Ini kan dipromosiin. Oke, jadi dipromosiin ya. Jeffrey Nicole kalau berantem, tapi nggak mau pakai ada YouTubean gitu, nggak ada. Oh, jadi benar-benar tertutup ya. Tertutup. Jadi emang beneran adu jotos, kalah ya udah tumbang. Nah, nanti masalah si Mark ini bener nih bakalan masuk ke cage-nya si UFC itu. Itu dia. Gue menantikan gitu. Iya. Gue menantikan. Ini bakal jadi duel terpanas. Iya. Jangan-jangan nanti malah yang ini dia malah collab berdua, settingan collab berdua bikin sesuatu yang merger apa kan kita nggak tahu. Waduh, konspirasinya iya, bagus banget. Maksud gua konspirasinya bagus biar rame tiba-tiba ya biasa lah kan mungkin gue tinggal di Indonesia yang penuh dengan settingan drama. Iya. Tapi kan kita nggak mungkin. Tapi nggak mungkin juga lah Pak. Maksudnya settingan. Gitu. Gue tahu Elon Musk itu LOL atau tingkat kegelenya tuh sangat tinggi gitu. Fantasinya tuh sangat tinggi itu kan. Kayaknya jahat. Kalau dibilang jadi sih jadi. Soalnya masalahnya ya, kalau dari sisi profesional ya, menurut gue ya, dari sisi ini kan berdua ini kan bukan orang sembarangan ya. Bukan. Ini hal yang kayak gini tuh receh, makanya kayak ya ilah lu kayak bocah. Dipandangnya mungkin si Bill Gates bisa ngelihat ini kayak anjir lu bocah itu dia. Bill Gates gak turun tangan ya kayak lu ngapain sih berdua gitu kan. Mungkin Bill Gates itu ketawa gitu kan. Mungkin juga si yang Jeff Bezos juga lu bocah lu berdua gitu ya. Pasti kan gitu kan. Dan ya menurut gue ya untuk di dunia profesional, maksud gue mereka ini kan dua tokoh yang paling berpengaruh untuk bikin hal-hal kayak gini tuh receh banget gak sih? Kayak lu justru malah kayak netizen pada umum yang ayo lu gelut gini-gini, ayo senior location, ntar kita ribut kan banyak kan netizen settingannya gitu kan. Tapi kalau bener iya kalau misal gitu. Tapi gini ya, misal lu bisa bayangin gak sih dalam satu kandang UFC gitu tiba-tiba Elon Musk masuk, wah, terus Mark Zuckerberg masuk. Serius loh ya, gue nggak bayangin aja gitu. Terus mereka taruh. Iya, masalahnya nih ya, yang gue takutin karena mereka ini kan ibaratnya dua lagi-lagi mereka tuh dua sosok ikon, dua entitas perusahaan yang itu gede lah. Gede banget. Masalahnya itu kan pasti kejadian yang misalkan menang atau kalah itu berpengaruh sama saham. Gue yakin pasti. Nah itu, lu bakal dikasih gak tuh sama yang komisaris dewan komisaris. Lu jangan gitu, ibaratnya kan soalnya kan misalkan kalau si Mark menang otomatis sahamnya naik. Saham Meta naik terus gue ya. Si ini drop. Terus kalau si Elon menang otomatis Meta sahamnya naik ini. Nah, itu konspirasi di balik. Iya, maksudnya ada duit nih, ada duit kan. Lu pasti bilang ada duit. Maksud gue, soalnya gini. Kalau ibaratnya gini, orang tuh yang udah punya pengaruh kayak gitu segala macam, apalagi dia leader di perusahaan gede, pasti dia ngupil pun itu bisa saham jatuh gitu, ketahuan gitu. Apalagi sampai hal kayak gini. Jadi ya itu dia sih. Mungkin gue nggak tahu ya. Gue sih nggak ini emang kejadian. Ya gue sih berharap juga ada karena gue lanjut megang Elon harus jadi gitu. Harus jadi. Gue udah 5.000 pertama. Kita harus mention dua orang ini harus jadi. Pokoknya gini ya, misalkan kalau UFC itu nggak berkenan atau Deddy Corbuzier kan ini. Deddy Corbuzier dikit. Deddy Corbuzier tolong bisa mensponsori atau promotori. Iya, ayolah bisa lah sekian ratus juta penonton, 1 miliar penonton bisa ya tembusin bisa gitu kan. Atau Vindes kalau mau bikin eventnya lebih bagus. Nah iya, jadi kan biasanya kan tepok bulu, ini enggak baku hantam. Dulu bagus juga ya baku hantam. Lu bisa bayangin kan? Duel miliarder teknologi. Iron Man versus Batman. Media partner by Gizmology. Kita nggak tahu. Terus salah satu dari Gizmo terberakatnya bukan karena liputannya teknologi, enggak. Eventnya ke Las Vegas, lo pengen meliput duel mereka aja. Bukan liput teknologi, kita ngeliput duelnya. Iya, itu keren sih. Gue menantikan sih, serius. Maka sama gue juga. Gue sih berharap ya, lo berdua lo ya.
Jangan bacot doang gitu. Iya, kita sih berharap kalau emang benar terjadilah. Iya. Even gini. Kalau misalnya kita nggak mungkirin ada judi di balik belakang, ada ya perputaran duitnya pasti ada. Tapi kalaupun nggak secara live atau mereka tidak dipertontonkan, seenggaknya ada muka bonyoknya di posting gitu. Ya, seenggaknya mereka punya satu pembuktian gitu. Iya, pembuktian bahwa menegaskan bahwa mereka tuh nggak cuma bacot. Iya. Nah, itu. Jadi ayolah, gitu ya. Iya, ayolah beneran jadilah. Kita menunggu tontonan akhir tahun lah. Iya. Ini udah quarter. Ini udah masuk kuartal 3. Untuk coverage-nya di Gizmology bakalan kita beberapa artikel yang tadi kita tulis. Enggak, bukan masalah coverage, tapi ini udah kuartal 3. Kita menunggu satu terobosan baru untuk di kuartal 4 atau penghujung tahun. Ya. Kalau ini benar-benar terjadi, Elon Musk, Mark Zuckerberg, duel miliarder, adu jotos, baku hantam, gelut, sikut-sikutan di atas ring, Las Vegas, tarungnya UFC. Men, itu berita tuh satu dunia kayaknya bakal mereka semua ini. Kayaknya itu dia. Nih ya, kalau kejadiannya kalau itu kejadian di Las Vegas ya. Iya. Kalau kejadian di Indonesia itu gue yakin lah. Mas Menteri itu, Bang Menteri, Sandiaga Uno pasti langsung, wah ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Bener dong. Gue yakin kalau nggak di Jakarta itu hotel di sampai ujung-ujung oyo-oyoan itu juga langsung udah sekali kayaknya. Anjir, enggak, itu terlalu berlebihan. Kalau itu terlalu berlebihan, enggak. Itu makanya gitu. Makanya ya minimal ya misalnya UFC itu gagal, minimal Deddy Corbuzier lah. Ya Deddy Corbuzier sama Bang Sandi atau langsung bikin proposal langsung itu untuk ngadain di Jakarta gitu kan. Itu bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Agak ngawur sih. Iya, agak ngawur. Ya siapapun itu yang kemarin ngedatengin Sam Altman, bosnya ChatGPT Indonesia, siapa tahu gitu. Pak, kita punya ring bagus loh. Iya, kita punya udah standar internasional. Penonton kita melebihi penonton kalian di Amerika. Nah itu apalagi store kan lagi baru mau dibangun lagi nih. Nah, itu lebih bagus pasti kan. Kita ngomong banget ya. Jadi kayak kolosium dong bisa di Lu pernah lihat foto Elon Musk yang pakai baju armor gitu kan? Makanya itu dia kita pokoknya ibaratnya kalau misalkan ini jadi, saham UFC juga naik. Ya itu kita nggak akan tahu ya berapa valuasi ketika kayak gue akan bikin kabar lanjutannya mengingat dua-duanya adalah bos perusahaan besar. Kira-kira berapa kenaikannya? Apakah naik atau turun? Tapi kita akan menantikan. Oke, jadi Gizmopen demikian pembahasan ngawur kita kali ini. Iya, lu mau dukung siapa? Elon Musk atau Mark Zuckerberg? Taruhan berapa? Silakan. Gua udah 5.000. Komen di bawah. Kalian tuh megang siapa gitu? Komen di bawah. Dan jangan lupa selain kalian bisa nonton di YouTube channelnya Gizmology, jangan lupa mention juga. Kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify Gizmology dan Noise ya. Oke. Iya kayaknya sih ada. Oke. Mudah-mudahan. Oke, Gizmopen. Gue Cawir. Aditya sign off. Kita pamitan dulu. Bye-bye. Salam tinju.